Ketika saya mengawali karir sebagai seorang dosen, saya mendapati kombinasi klasifikasi yang cukup menarik yang kita bisa manfaatkan sebagai pengajar, sebagai pendidik untuk mengarahkan peserta didik dengan baik. Seperti apa klasifikasinya? Seperti apa pengelompokan yang saya perhatikan sehingga membantu saya juga untuk mengajar. Itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Sebelum saya lupa, silahkan subscribe di channel ini, bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi yang terbaru terkait dengan hal-hal yang akan diperbarui di dalam channel ini. Kombinasi yang saya maksudkan di sini adalah mengkombinasikan dua klasifikasi. Yang pertama adalah mereka yang mampu secara akademik dan tidak mampu secara akademik digabungkan dengan mereka yang mau belajar dan tidak mau belajar. Semua orang tahu bahwa kelompok pertama ini adalah siswa atau mahasiswa yang mampu secara akademik dan mau belajar adalah kondisi ideal dalam sebuah pendidikan. Namun kenyataannya tidak seindah yang kita hadapi sehari-hari. Ketika kita membicarakan kelompok yang pertama, sebenarnya kelompoknya adalah kelompok yang sudah independen, kelompok yang bisa dikatakan kita bisa lepas sebagai pendidik, kita bisa bukan lepas tanggung jawab ya, tetapi sebagai pendidik kita bisa melepaskan mereka dari perhatian secara khusus karena mereka pasti survive. Hanya sebagai pendidik, para sahabat SDP yang menjadi guru atau dosen perlu memikirkan dalam hal ini memberikan tantangan buat mereka supaya mereka bisa lebih maju di dalam proses mereka belajar. Tantangan dapat diberikan dalam bentuk memberikan soal yang lebih kompleks, soal yang lebih rumit, atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing mereka untuk menggali lebih dalam informasi terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kelompok kedua, kelompok yang diisi oleh mereka yang mampu secara akademik dan tidak mau belajar, sebenarnya juga bukan kelompok yang bermasalah. Karena kalau toh mereka tidak mau belajar, mereka tetap mampu secara akademik untuk bisa berjuang dan pasti survive di kelas-kelas yang akan mereka hadapi. Tetapi sebagai pendidik, kita tetap harus mencoba untuk menantang mereka, memberikan mereka tantangan yang baru, supaya mereka juga melihat ada hal lain yang mereka seharusnya bisa pelajari. Tetapi tentu saja hasilnya akan berbeda dengan kelompok yang pertama. Kelompok ketiga, kelompok yang tidak mampu secara akademik tetapi mau belajar adalah golongan atau kelompok yang seharusnya menjadi perhatian, yang seharusnya mendapatkan semacam P3K gitu ya, pertolongan pertama pada proses belajar, kira seperti itu, supaya mereka bisa mendapatkan hasil belajar yang baik. Dan saya melihat bahwa orang yang mau untuk belajar itu kita masih hargai. Oh ya, jika sahabat SDP kelewatan satu video, bisa melihat video ini karena saya membagikan tips belajar menggunakan contoh soal yang selama ini dipahami secara kurang tepat. Semoga bisa menjadi acuan, semoga bisa bermanfaat buat sahabat SDP yang sering menggunakan contoh soal untuk belajar. Motivasi dan kemauan untuk belajar yang bisa bertahan dalam waktu cukup lama tidak ditumbuhkan dalam waktu satu malam. Perlu proses yang cukup panjang, dan oleh karena itu kita perlu menghargai mereka yang memang
punya keinginan yang kuat untuk belajar. Ada banyak orang yang ingin mengerjakan sesuatu dan mereka mengerjakannya dengan semangat untuk beberapa waktu. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Makin lama makin luntur, tidak dikerjakan dan akhirnya lenyap. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kelompok ketiga adalah kelompok yang seharusnya menjadi fokus yang diperhatikan oleh sekolah. Selama ini saya memperhatikan banyak sekolah lebih memperhatikan kelompok yang pertama, mereka yang mampu secara akademik dan mereka yang juga mau belajar. Bahkan di beberapa sekolah mereka dibuatkan kelas khusus. Supaya apa? Supaya ketika ada lomba, mereka dapat diikutkan dan bisa membawa nama sekolah ketika mereka memenangkan lomba itu. Ya, namanya memang publisitas kemenangan sekolah dalam sebuah lomba lebih berkilau dibandingkan dengan usaha yang dikerjakan sekolah untuk memoles kelompok ketiga ini. Dan biasanya usaha ini tidak terlalu dilihat oleh orang luar karena memang prosesnya terjadi dalam sekolah dan tidak terekspos oleh media pada khususnya. Sekolah yang banyak memenangkan lomba di berbagai macam kompetisi biasanya dikategorikan sebagai sekolah yang favorit. Jujur, saya belum pernah menemui sekolah yang tampil sebagai sekolah favorit karena sekolah ini memfokuskan dirinya pada kelompok ketiga, memoles mereka untuk menjadi pribadi yang terus belajar dan akhirnya bisa bergeser dari kelompok ketiga menjadi kelompok yang pertama. Saya biasanya mengundang mahasiswa yang saya tahu berada di dalam kelompok ketiga ini untuk menemui saya di luar jam kuliah untuk menanyakan sesuatu yang mereka belum mengerti. Dan biasanya dalam pertemuan yang sifatnya one to one ini atau beberapa orang, saya menyampaikan beberapa hal yang mereka bisa pelajari untuk menolong mereka menguasai konsep dasar yang ada di balik materi yang saya ajarkan. Tidak ada masalah karena mereka adalah pribadi-pribadi yang memang mau belajar. Hasilnya luar biasa. Saya juga terkejut dan tidak menyangka bahwa beberapa mahasiswa di kelompok ketiga ini yang dinilai oleh sejawat saya sebagai mahasiswa yang lemah secara akademik dan berulang kali mengulang mata kuliah tertentu, mereka bisa lulus dari kuliah saya dengan nilai B+ atau A. Padahal biasanya mahasiswa yang dianggap lemah secara akademik, mereka jika mengulang mata kuliah tertentu atau mereka ikut mata kuliah tertentu, mereka hanya berharap mendapatkan nilai C, sekedar lulus, cukup buat mereka. Tetapi dengan cara pendekatan yang berbeda, dengan memberikan semacam pendampingan secara personal buat mereka, mereka ternyata bisa. Artinya apa? Artinya mereka yang ada di kelompok ketiga ini dengan didamping secara khusus, mereka bisa berpindah dari kelompok ketiga ke kelompok yang pertama. Ini sebuah fakta yang sangat menarik dan menurut saya ada banyak hal yang kita bisa gali lebih dalam dari hal ini. Kelompok keempat, kelompok yang tidak mampu secara akademik dan juga tidak mau belajar adalah kelompok yang paling tidak bukan tidak disukai, tapi adalah kelompok yang coba dihindari oleh para pendidik, para guru, para dosen, juga sekolah karena sangat memberatkan. Sulit buat saya untuk mengatakan ini, tetapi saya harus sampaikan bahwa kelompok ini memang tidak masuk di dalam prioritas dalam daftar saya. Ketika sumber daya saya miliki yang terbatas ini sudah dipakai semua. Menangani kelompok yang keempat memang memerlukan energi yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk menangani kelompok yang ketiga.
Mengapa? Karena untuk menolong kelompok keempat, maka seorang pendidik harus memulai dari yang paling dasar, yaitu membangkitkan semangat dan motivasi untuk belajar. Hal yang tidak mereka miliki, sehingga mereka harus punya itu supaya kita sebagai pendidik bisa mengarahkan mereka dengan lebih baik. Kelompok keempat jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi masalah yang sangat besar di dunia pendidikan tinggi. Mereka akan tumbuh menjadi mahasiswa yang tidak mau belajar, tetapi ingin lulus sekedar untuk mendapatkan nilai C. Mereka tidak memanfaatkan masa kuliah dengan bertanggung jawab, artinya waktu yang disediakan oleh dosen untuk ditanyai, ditemui, mereka tidak menggunakannya dengan baik. Tetapi pada saat menjelang akhir semester, menjelang nilai akan diumumkan, atau ketika nilai sudah diumumkan tetapi belum melewati masa batas rawat nilai misalnya, mereka akan bergerilya ke banyak dosen untuk mendapatkan nilai belas kasihan supaya bisa sekedar lulus. Bahkan hal yang paling menyedihkan adalah ada beberapa mahasiswa dalam kelompok keempat ini yang justru mencoba untuk mengadu dosen untuk kepentingan pribadinya. Kejam ya? Beberapa dosen memilih untuk menghindari konflik terkait dengan hal ini, sehingga mereka memutuskan untuk entah memberikan nilai belas kasihan sekedar lewat lulus C, atau memberikan tugas tambahan supaya dapat diluluskan, atau memberikan ujian ulang kepada mereka. Tetapi saya berpendapat bahwa ini bukan langkah yang bijaksana. Mengapa? Karena pada prinsipnya adalah kelompok keempat adalah kelompok yang di dalam pendapat saya kelompok yang kurang bertanggung jawab. Ada yang berkomentar bahwa guru atau dosen yang tidak memperhatikan kelompok keempat adalah pendidik yang tidak memiliki kepedulian. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan dan menolong orang yang tidak mau ditolong. Menurut saya, kepedulian tidak bisa sekedar ditunjukkan dengan memberikan tugas supaya mereka bisa lulus. Dan kepedulian juga tidak bisa dinyatakan dengan sekedar memberikan kesempatan yang kedua untuk ujian lagi ketika mereka tidak menghargai kesempatan yang pertama. Yang terakhir, kepedulian tidak bisa sekedar diekspresikan dengan cara memberikan nilai belas kasihan. Bagaimana menurut sahabat SDP? Jika Anda siswa atau mahasiswa, apakah Anda bisa mengidentifikasi di kelompok mana Anda berada? Jika Anda adalah guru atau dosen, apakah Anda juga melihat pengelompokan yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya? Saya berharap pembagian kelompok ini menolong kita, khususnya para pendidik, untuk bisa mengarahkan setiap siswa di kelasnya supaya bisa belajar dengan lebih baik. Sampai jumpa.